Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan duduk diam dengan tenang untuk menyambut firman-Mu. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk saja. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat para pelayan teman yang luar biasa melayani kita, dan juga selamat datang bagi para tamu-tamu yang mungkin baru hadir di tempat kami, dan juga dari perwakilan Kemenak Provinsi Kalimantan Barat yang sudah mewakili Bapak Supi untuk hadir. Dan kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua untuk Natal pada malam hari. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengar dan membaca tema di belakang kami ini, di belakang kita. Ada tema besar sudah terpasang dari sejak beberapa hari yang lalu. Immanuel, Allah menyertai kita. Mari kita sama-sama kita bagi berdiri untuk kita baca sama-sama di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Matius yang pertama ayat yang ke-23, kita akan sama-sama baca dengan suara yang nyaring dan lantang untuk kita semakin mengerti segala firman Tuhan kata demi kata, ayat demi ayat, dan kita akan coba menjelaskan ada hal-hal yang dapat kita renungkan dan kita gali daripada setiap pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Puji Tuhan. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 Injil Matius pasal pertama ayat 23. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan diturunkan dan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Anak kecil semangat. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, nadanya walaupun agak terlambat ya, puji Tuhan. Mantap sekali. Calon penerus generasi kita ini Bapak-Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang Injil Matius pertama ayat ke-23, tapi kita akan melihat dari perikop yang sama bagaimana ayat ini bisa muncul. Dalam pembacaan yang kita tadi, tema Natal kita di GPDI untuk khususnya GPDI Gajah Mada mengambil tema Immanuel, Allah menyertai kita. Untuk tema nasional di kitab yang sama di pasal yang berbeda. Waktu Natal Pemuda saya sudah sempat mengintir sebentar, yaitu di dalam Matius pasal 2 ayat 12, harus dibuka, yaitu maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kemudian tema Natal Pemuda masih terpampang di sebelah kiri saya, finishing well, di dalam Roma 7:8. Hari ini kita akan membahas tema utama kita untuk Natal sampai kepada tahun baru. Bapak Ibu, mari kita lihat daripada firman Tuhan yang kita akan baca sama-sama tadi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Coba kita lihat di ayat 18 di pasal yang sama. Dalam konteks dekat ayat ini tentu ada asal muasalnya, tentu ada apa yang mendahului sehingga ayat ini boleh muncul dan dikatakan seperti difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 18 kita lihat sama-sama, mungkin di sini bertandingkan dengan cepat ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Mungkin kita kalau baca ini sering terlewatkan. Ada kata yang harus kita cermati, dan saya perlu sampaikan malam hari ini untuk menjadi pembelajaran buat kita semua pada saat kita ditanya sama orang yang kritis. Di luar sana banyak Herodes. Di luar sana banyak orang-orang yang juga baca Alkitab, tapi bukan mencari kebenaran. Di luar sana, Bapak Ibu saudara-saudara, ada yang semua silakan baca YouTube, nonton YouTube. Oh, penuh orang dari agama seberang, justru kayaknya malah jago mengulik Alkitab, tapi mengulik mereka Alkitab untuk mencari kesalahan, dan tujuannya adalah melemahkan iman kita.
Perhatikan kalimat ini. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf. Ayat 18, Yusuf dan Maria masih bertunangan. Ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, pernah menyelidiki dua ayat ini? Apakah seperti ada kontradiksi? Ayat pertama bilangnya bertunangan dengan Yusuf. Ayat 19, ayat kedua yang kita baca tadi, sudah disebut kata karena Yusuf suaminya. Oh, ini kali tipu, kali ini mungkin ini baru transmisi teks dari terjemahan asli kepada ayat. Dengan banyak istilah kita sudah mulai mencari-cari. Unik ya, malam ini kita mencari kalimat yang itu. Bapak Ibu, supaya tidak panjang waktu, pada fase zaman di mana Yusuf dan Maria hidup, ada 3 fase dalam sebuah tahapan sebelum pernikahan. Kalau saya sudah jelaskan ini, kita membaca dari satu perikop kelahiran Yesus Kristus ini akan lebih jelas. Saya juga dulu cukup bertanya dalam hati, bertunangan, tapi kok menceraikannya? Karena kalau menceraikan itu kan konotasinya sudah nikah. Kalau bertunangan bukan cerai namanya, putus. Bapak Ibu, waktu itu saya juga mungkin membaca ini dari konteks sekarang. Banyak kok orang bertunangan zaman sekarang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun putus. Dan mereka tidak disebut cerai. Jawabannya apa? Pada zaman ini ditulis, orang Yahudi mungkin sampai sekarang, ada 3 fase. Fase pertama, pertunangan 1, pertunangan yang pertama. Ada 3 fase. Pertunangan pertama, fase kedua, pertunangan kedua, fase ketiga, pernikahan. Bahasa pertamanya, fase pertama namanya engagement, pertunangan. Tapi engagement untuk pengertian hari ini menjadi seperti biasa, tunangan, engage, happy engagement day. Putus, nggak apa-apa, cari lagi. Zaman ini ditulis, pertunangan Yusuf dan Maria sudah memasuki fase pertunangan kedua. Pertunangan pertama itu adalah seperti anak-anak kecil ini yang nggak tahu apa-apa, anaknya si Bejo sama si Santi, orang tua ketemu di rumah, ayo kita tunangkan anakku namanya Bejo, oke, yang satu saya nama anakku Santi, masih berapa tahun? Oh baru 3 tahun, oh si Bejo baru 5 tahun, kita tunangkan yuk. Itu pertunangan pertama, belum cukup umur, belum akil balik, yang ditunangkan tidak tahu apa-apa. Ini kecil-kecil mungil, bunyi-bunyi. Bukan yang duduk depan semua ya, yang bersama udah jahil. Ini masih bunyi-bunyi yang paling depan ini. Tiba-tiba orang tadi ketemu, kita tunangkan yuk. Oh, orang Batak kan? Oh, harganya aman, sudah. Waktunya masih sama, sudah. Kalau orang Dayak atau orang dekat tunangkan masih kecil, ada kan seperti ya Pak ya? Ada, saya ingat kok. Jadi waktu dia besar, ya nikah. Karena orang tuanya sudah tunangkan. Itu fase di Yahudi ada. Namanya fase pertunangan pertama. Persyaratannya, ya tidak ada syarat. Yang penting orang tuanya janjian, selesai. Kalau putus boleh nggak? Boleh. Tidak boleh serumah, apalagi berhubungan intim. Bahkan si yang ditunangkan 2 orang ini tidak ngerti. Oh, begini tunangan aku, nggak kira-kira. Kirain cuma teman main bola, kirain cuma teman main gacor. Ya kan? Nah, fase pertama itu belum cukup umur. Kalau putus gimana? Nggak apa-apa. Sekarang masuk fase kedua. Persyaratannya adalah sudah cukup umur, yang ditunangkan sudah mengerti satu sama lain, ada rasa cinta. Dan yang ditunangkan 2 sepasang ini ngomong sama orang tuanya, kami mau bertunangan, bikin acara pertunangan.
fase kedua. Pertunangan fase kedua gak boleh pisah, karena kalau pisah berarti cerai. Gak boleh nakal, ayat 19. Pisah pada zaman fase kedua di orang-orang yang pada zaman Yesus ini, kalau pisah itu sudah sama dengan cerai. Cukup umur, kedua orang ini sudah ngerti dia bertunangan, tapi mereka tidak boleh hidup satu rumah dan tidak boleh berhubungan karena ada anak kecil. Suami istri, fase kedua. Dan ini uniknya, saya wajar ini cukup senyum-senyum juga. Mereka sudah boleh panggil papa, mama. Hari ini coba anak-anak kita baru pacaran seminggu, papa, mama. Medsos, sakitnya hatiku. Aku diduakan sama papa. Tapi ya Tuhan, geli rasanya. Tapi geli lucu. Coba banyak kan YouTube kan ya, YouTube ya, ada ya. Jadi fase kedua ini, Maria dan Yusuf sudah masuk pertunangan fase kedua. Jadi mereka sah-sah saja menganggap satu sama lain adalah suami dan istrinya. Bedanya, mereka belum boleh serumah, belum boleh hidup bersama, belum boleh berhubungan seksual. Oke. Jadi kesimpulannya, ayat 18, saya tidak akan baca semua satu perikop ini, sampai ayat ke-23. Ada ngomong tentang tunangan, ada ngomong tentang suami, ada ngomong tentang jangan menceraikan istrimu. Jangan bingung, karena mereka masih fase pertunangan kedua. Boleh manggil suami, boleh manggil istri. Sekarang kita lompat ayat ke-24, sesudah konteks dengan sesudah ayat 23. Ya, nanti closing di ayat 23. Sesudah bangun dari tidurnya, ayat 24 sudah ditulis. Oke, makasih. Coba dibesarkan sedikit di sini tulisannya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Perhatikan kalimat berikutnya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pertunangan kedua memang boleh manggil sebagai suami dan istri, tapi mereka belum boleh tinggal rumah dan berhubungan seksual. Apa buktinya? Ayat 25, closingnya. Tetapi, sama-sama kita baca ayat 25, 1, 2, 3. Tetapi, kayaknya orangnya malu-malu ya, 1, 2, 3. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan namanya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ayat 18 sampai ayat 24. Fase mereka masih pertunangan. Jadi ceritanya begini, masih pertunangan. Yusuf suatu hari dikasih tahu sama Maria, orang Jawa ya, Mas, aku mau mengandung ya. Mungkin kalau dia orang Pontianak, saya percaya Yusuf tidak langsung bilang gini, puji Tuhan, dia hamil, bukan karena saya bisa merasakan perasaan seorang Yusuf. Tunangan saya hamil. Terus kejadiannya spektakuler lagi. Sama siapa kamu? Enggak sama siapa-siapa. Enggak sama si Lionel, enggak sama si Paulo Dybala, enggak sama si Ronaldo, enggak sama si Angel. Angel bukan, Angel Di Maria. Main bola Argentina Pak. Jadi sama siapa dong? Gitu ya, pasti waktu pertama kali Maria ngomong sama Yusuf, pasti dia akan ada sedikit percakapan. Memang tidak terus ganti. Dan Yusuf lebih heran lagi. Aku mengandung dari Roh Kudus. Saya percaya nanti itu juga Yusuf akan begini. Mungkin dia langsung berdoa atau tidak berdoa, saya kurang tahu persis tidak tulis. Bapak ini pernah mengalami pergumulan yang tak terpecahkan. Yusuf sudah lebih dahulu mengalami itu. Makanya Yusuf mau diam-diam menceraikan istri.
Karena di dalam Ulangan 22 ayat 23 sampai 24, kalau seorang tunangan fase kedua selingkuh dengan pria lain dan si wanita tadi tidak berteriak, artinya tidak minta tolong, berarti kan dia diam-diam mau juga kan. Dua-duanya harus dilempar batu. Kok kayaknya bingung ya? Udah, rencananya sih saya tidak buka sih, ayo kita buka Ulangan 22 ayat 23. Ingat, mereka hidup di zaman Taurat. Orang Yahudi memegang hukum Taurat. Belum ada hukum Alkitabiah, Injil, Perjanjian Baru, belum ada. Zaman Yusuf dan Maryam ada Perjanjian Baru, belum. Tentu mereka sudah lahir dan hidup menghidupi tentang Ulangan 22 ayat 23 sampai 24, semoga tidak salah. Oh ya betul. Ulangan 22 ayat 23 dan 24, saya cepat baca saja karena banyak anak kecil di sini. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, fase kedua. Jika seorang laki-laki bertemu laki-laki lain yang pil dengan dia di kota dan tidur dengan dia, sleep with her, coitus, intercourse, berhubungan intim, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu, sehingga artinya kalau tidak mati harus dilempar sampai mati. Ini hukum Taurat. Ngeri. Gadis itu karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, tolong, tidak berteriak-teriak, lah kok diam-diam? Katanya di pelaku kamu diam. Hukum Taurat aja sampai sedetail itu ya. Karena dia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena dia telah memperkosa istri. Tuh kan, ini jawabannya. Kok bisa istri? Tadi ayat 23 baru bilang tunangan, apa? Gadis itu yang sedang bertunangan. Lengkap ya, karena fase kedua sudah dianggap suami atau istri. Sesamanya manusia, demikianlah harus meropos yang jahat itu dari tengah-tengah. Kita kembali ke Matius 1 ayat 18, ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan yang tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Kenapa? Kalau orang-orang Yahudi di sekitar Yusuf, keluarga besarnya tahu kalau Maria hamil bukan karena Yusuf, dan Yusuf orangnya lebay, memakai hukum Taurat tadi, dia bukan hamil karena saya. Lalu siapa? Ya Agus. Maria bisa dilempar batu. Itu pertemuan Yusuf kedua. Dari hatinya dia merasa bingung, gundah, apa yang harus melakukan ya Tuhan. Kalau dia sampaikan di muka umum, dia kena hukum yang dilempar batu, alias Maria harus mati dilempar batu. Dan dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Itu konteks ayat 19 Matius 1. Tetapi ketika ia mempertimbangkan ayat 20, ayat sini gerak cepat nih, Matius 1 ayat 20. Ketika Yusuf sedang mempertimbangkan maksud itu untuk menceraikan Maria, ini saya senang sekali. Dia saya bahas ini langsung pada konteks keluarga ini ya, konteks. Seringkali kita berpikir, apa nih jawabannya untuk pertemuan ini? Bapak Ibu saudara yang di atas maupun di bawah, saya percaya kita semua sekarang menghadapi situasi ekonomi, bahkan kita berdoa untuk politik, ya betul Pak ya, dari Kemenak. Jangan main-main dengan 2024, jangan kita merasa everything is okay, everything is safe, secure, kita nggak tahu. Apakah Tuhan izinkan seperti zaman dulu, orang menindas orang percaya supaya orang percaya semakin beriman kepada Tuhan, atau tetap Tuhan mendengar doa orang percaya untuk pemimpin negeri ini orang yang takut akan Tuhan. Tidak selalu mesti harus orang Kristen ya, orang yang takut akan Tuhan. Yusuf menghadapi situasi internal, hatinya gundah karena tunangannya yang sudah masuk fase kedua sudah dianggap istrinya hamil bukan karena dia. Yang kedua, kalau saya sampaikan ini dari eksternal, ada hukuman lempar batu sampai mati. Ini mewakili Bapak Ibu semua yang kita hadapi sekarang. Padahal Yusuf itu bukan orang yang penuh dengan dosa.
Dia orang yang tulus hatinya dan menjaga nama baik Tuhan. Ayat 8-19 berkata, Yusuf seorang yang tulus. Tulus berarti apa adanya. Dia melakukan pelayanan apa adanya. Dia melakukan pekerjaan kantor dengan tulus. Dia mengerjakan birokrasi, bapak-bapak yang bekerja di birokrasi dengan tulus hati. Tapi masih dia mendapatkan tantangan seperti ini. Bukankah Yusuf mewakili kita? Tuhan Yesus, aku sudah ikut Engkau sekian lama. Kenapa masih menghadapi tantangan seperti ini? Hati dan pikirannya gundah gulana. Lalu dia berpikir, aku akan menceraikan saja lamanya, diam-diam jalan. Yang tahu cuma, kalau dulu ada KUA ya, cukup dengan KUA saja. Dengan keluarga yang diajak, kita gak ada hubungan lagi, kita namanya cerai. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu tidak pernah terlambat. Amin. Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah lebih cepat. Tepat pada waktunya. Ayat 20, ketika Yusuf sedang, bahasa terjemahan lain, ketika Yusuf sedang memikirkan langkah-langkah apa untuk menghadapi persoalan ini. Persis nggak mirip kita sekarang? Kita sekarang mungkin yang sedang menghadapi persoalan apakah ekonomi, sosial, pergaulan, keluarga, malah sebelum tidur mikir. Tapi Yusuf, dia bukan cuma mikir, stres, tapi Yusuf melibatkan Tuhan. Saya percaya Yusuf tidak terus di sini, tapi dia pasti bilang sama Tuhan dalam doanya, Tuhan, Yahweh di bahasanya dia, Yehova, Elohim, apalah pokoknya, tolonglah aku ini. Lalu malaikat Tuhan muncul dan berkata kepadanya, ini poin Natal hari ini, Yusuf anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sekarang kita masuk poin penting, tema sentral khotbah hari ini sesuai dengan tema ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi. Muncul ayat Immanuel, Allah menyertai kita. Ayat ini diambil dari Yesaya 7 ayat 14. Kalau waktu saya tidak perlu, silakan buka di rumah nanti. Yesaya 7 ayat 14 tentang peperangan Raja Yehuda Ahaz bertempur bersama Aram yang bersekutu koalisi dengan raja dari Israel. Israel adalah kerajaan utara, itu namanya Israel. Jadi jangan berpikir Israel itu kerajaan sekarang, satu full wilayah, tidak. Israel kerajaan utara, Yehuda kerajaan selatan, ibu kotanya Yerusalem, kerajaan Israel ibu kotanya Samaria. Di sebelah utaranya lagi ada nama Raja Aram yang bekerja sama untuk menyerang Yehuda. Ahaz takut. Dalam Yesaya 7 ayat 1 dan 2, konteks Immanuel, perhatikan. Bukanlah konteks seperti kita bilang begini, aku lagi mau ke pasar malam-malam sepi. Allah Immanuel, aku terlalu remeh. Aku lagi mau ujian. Tuhan tolong aku supaya bisa mengerjakan SPDB, PPKN, Mandarin. Aku nggak bisa Mandarin Tuhan. Lalu kita ngomong begini, Allah Immanuel. Saya tidak mengecilkan itu. Tapi konteks ketika Allah berkata Immanuel, itu berarti konteksnya seperti di Yesaya 7, peperangan. Immanuel, Allah beserta kita. Konteksnya kita sedang berperang. Yusuf juga sedang berperang, tapi berperang dengan hatinya yang bertolak. Apakah aku mau menceraikan Maria atau tidak? Apakah aku mau menceritakan ini sama orang atau tidak? Apakah aku harus diam-diam tapi hatiku seperti jengkol yang kusimpan di tenggorokan? Aku tidak tahu apa jawaban ini semua, Tuhan. Aku maunya punya tunangan yang perawan sampai menikah, karena fase kedua sudah itu pernikahan. Pernikahan berarti ya sudah boleh tinggal serumah dan boleh berhubungan suami istri. Seorang Yusuf pasti mau dong pernikahan bersama perawan yang sampai di malam pertama. Peperangan
di Yesaya 7 ayat 1 dan 2 dan 3. Konteksnya di dalam waktu ini, dalam peperangan batin. Hari ini Tuhan tahu kita semua boleh bersandiwara di depan umum. Mukanya manis-manis, halo. Mukanya kayak malaikat senang, halo. Di dalam hati sampai tahu. Saya bukan cenayang, bukan paranormal, lalu Pak Ibu ini kayaknya punya persoalan ya. Kemarin duriannya jatuh 5, busuk 3, lubang 1. Enggak seperti itulah ya. Tapi ada memang hamba Tuhan tertentu dan pada saat konteks tertentu dia Tuhan kasih karunia roh marifat yang bisa tahu ya. Baju merah di belakang silakan berdiri. Persoalan Bapak ini. Ibu sebelah pojokan yang biru, di tasmu ada kerupuk kan? Enggak seperti itu. Tuhan tahu pertemuan kita. Peperangan selalu terjadi setiap waktu. Immanuel, Allah menyertai kita. Konteksnya, pada saat Anda menghadapi peperangan di dalam kehidupanmu, untuk menentukan setiap langkah hidupmu supaya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah Tuhan menyertai. Bukan cuma menyertai, mengawasi. Bukan cuma mengawasi, menuntun. Bukan cuma menuntun, memberikan solusi dan jalan keluar. Tapi syaratnya cuma satu. Kita harus seperti Yusuf dan Maria, yang mau tunduk, taat, dan patuh kepada Tuhan. Bukan orang yang berseru-seru Tuhan, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Hari ini kita ramai ke perayaan Natal, tapi saya tidak berani jamin kita 100% hatinya betul-betul nyangkut ke Yesus. Saya tidak mau menghakimi Bapak Ibu Saudara, itu untuk saya dan kami semua yang ada di altar ini. Semua pelayan, semua panitia, semua yang berjerih lelah dari pertengahan tahun sudah bentuk panitia. Anak-anakku semua sudah latihan capek-capek, para pelatihnya sudah latihan capek-capek. Korban waktu, korban biaya, korban tenaga, korban perasaan. Kenapa? Yusuf juga korban perasaan loh ya. Maria apalagi. Maria itu waktu dibiarkan mengandung itu usianya di antara 14 sampai 16 tahun. Masih gadis banget. Zaman sekarang aja nikahnya 20-an ke atas masih aman-aman, 25 ke atas masih aman. Zaman dulu kalau sudah belasan tahun, sudah akil balik, sudah diperkenankan fase 2, kalau cocok menikah. Jadi Maria ketika mendapat kabar itu bukan seseorang yang penuh pengalaman akan sebuah pernikahan dan kehamilan. Dia juga mengalami pergolakan batin. Sekarang kita merayakan Natal dengan lampu yang gemerlap, sorot lampu yang seolah jangan sampai Yesus tidak kelihatan, justru si pengkorbannya kelihatan. Mari kita seperti Yohanes Pembaptis di dalam Injil. Biarlah dia yang semakin bertambah-tambah, aku yang semakin berkurang. Dalam terjemahan lain, biarlah Tuhan saja yang lebih penting, aku tidak lebih penting. Gak gampang. Karena manusia lahir sudah dilengkapi dengan ego. Dan ego inilah jadi kadang-kadang sumber masalah pertikaian dengan sesama kita, dengan sesama orang lain, dengan siapa. Ini berlaku untuk orang ini buat kami juga yang pertama kali. Biar engkau menyikapi dari seorang Yusuf dan Maria. Mereka mengalami pertentangan batin, tapi mereka tetap tunduk, taat, patuh dan setia kepada kehendak Bapa. Bapak Ibu kalian baca ayat 25, Matius 1 ayat 25. Bahkan ketika seorang Yusuf sudah mengambil Maria sebagai istri, artinya dari fase kedua dia naik menjadi fase ketiga pernikahan. Boleh sah, silahkan secara hukum, secara adat, secara norma, boleh sah, silakan untuk bersetubuh. Tapi apa yang dilakukan Yusuf?
tetapi ia tidak bersetubuh dengan Maria, dia ke Maria, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, ayat ini sering kita baca, tapi mungkin jarang kita baca, karena kadang-kadang cuma dipotong di ayat 23. Makanya waktu saya mempersiapkan ini, saya ingin sih mencomot ayat ini secara topikal, tapi udahlah, oke, hari ini berarti secara ekspositori saja. Kita harus baca dengan lengkap, kenapa ada ayat yang namanya Immanuel. Rupanya Immanuel itu berlaku untuk konteks Yusuf dan Maria. Mereka mengalami peperangan batin. Mereka mewakili kita hari-hari ini menghadapi kuliah, pergaulan, keluarga, keuangan, pelayanan, pekerjaan, omongan orang di mana-mana, dan yang paling lagi ngetren sekarang, omongan orang di medsos. Saya pernah baca suatu quote meme yang bagus kali dari seorang ulama, saya lupa nama itu siapa. Kasihlah Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi sesama manusia. Betul nggak Bapak? Betul nggak? Betul? Katakan amin. Oh tidak ya? Amin. Tapi Tuhan tidak perintahkan, mari senangkanlah semua orang. Atau saya salah? Saya betul ada ayat yang kita, mari kita membuat senang semua orang. Sampai kapanpun, bahkan Yesus sendiri tidak membuat semua orang senang. Amin. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua Yahudi, mereka yang mulai dari kelahiran Yesus menolak kerjasama dengan Herodes sampai penyaliban Yesus. Siapa yang menyalibkan dia? Salibkan dia, salibkan dia. Bukan preman di pasar, bukan tukang kayu yang rugi karena Yesus kalau buat furniture lebih bagus daripada tukang kayu yang lain. Itu orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang yang semuanya kita anggap secara level di atas, dan mereka semua orang Yahudi. Tantangan Yusuf dan Maria juga dialami Yesus sampai dia besar, sampai dia pelayanan, yaitu muncul dari internal. Peperangan terbesar bukan datang dari luar, peperangan terbesar batin kita biasanya justru dari dalam. Makanya Matius 1:23 muncul. Asalkan engkau percaya, aku menyertai engkau dalam peperangan batinmu hari-hari ini. Aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Hari ini kita berbicara tentang Immanuel, bukan yang manis-manis aja. Oh, aku lagi susah, Tuhan sertai. Aku lagi sedih, Tuhan sertai. Aku lagi mau ulangan, Tuhan sertai. Aku mau membuat skripsi, Tuhan sertai. Aku mau cari jodoh, mau cari istri, Tuhan sertai. Terlalu remeh. Aku kurang uang, aku minta uang. Aku berdoa, Tuhan berkati aku. Oh, Tuhan kirimkan berkat lewat pekerjaan. Terlalu remeh. Immanuel yang sesungguhnya, konteks jauhnya di Yesaya 7, konteks dekatnya di Matius 1 ayat 18-25, berbicara dari situasi kita yang sedang mengalami pergumulan. Makanya Tuhan hadir. Jangan takut, jangan gentar. Aku menyertai senantiasa. Bapak Ibu, tidak kebetulan Bapak Ibu hadir malam hari ini. Tanpa perlu ditanya, saya bisa lihat mata-mata yang agak bergumul. Mulut hidup bisa ditutup dengan masker. Mata kita adalah jendela kita. Pergumulan kita macam-macam. Keluarga yang belum punya anak, bergumul saya punya anak. Ada orang yang mau menikah, mencari pasangan hidup, tidak dapat. Ada orang yang sudah bekerja, ingin naik gaji. Ada orang yang tidak bekerja, ingin bekerja. Ada yang sudah duitnya, gajinya banyak, ingin nambah terus. Gak cukup, gak puas. Pergumulan peperangan batin kita selalu berkecamuk. Setiap waktu firman Tuhan datang malam hari.
Immanuel, Tuhan menyertai kita. Kita lihat ayat 23 sebelum saya akhiri. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan memakan dia Immanuel, seorang anak laki-laki. Itu berbicara tentang kemanusiaan Yesus 100%. Ayat yang sama di kalimat berikutnya, yang berarti Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, itu menunjukkan kealahan Yesus 100%. Satu ayat ini dan banyak ayat Alkitab lain, karena kita bukan PA, jadi saya akan satu ayat saja. Kalau PA banyak ayat. Jangan-jangan kita sudah ikut Yesus ini, sudah ikut Tuhan ini sekian puluh tahun, jadi orang Kristen KTP, baru tahu ya kalau Yesus itu sebenarnya, oh dia Tuhan saja. Tidak, dia manusia juga. Nah, ini jawabannya. Bapak Ibu hati-hati ketika membaca media sosial, YouTube dan sebagainya dengan perdebatan yang tidak pernah berhenti. Ada orang-orang di luar kekristenan justru yang paling suka menyerang begini. Mana buktinya? Tunjukkan kepada saya ayatnya bahwa Yesus bilang dia Tuhan. Betul? Ada kan? Ya, sekarang bisa buka YouTube kok. Yang getol minta bukti justru orang lain ya. Lucu ya. Orang Kristen tenang-tenang aja. Lo mau bilang gak percaya, gua yakin Yesus 100% Tuhan, Yesus juga 100% manusia. Ayat ini, anak laki-laki, itu berarti manusia 100%, dilahirkan dari seorang darah. Lihat, proses kehamilan 9 bulan 10 hari dari seorang Maria, itu menunjukkan proses kemanusiaan Yesus yang lahir lewat cara manusia, tapi dikandung oleh Roh Kudus dan karya Allah Roh Kudus di dalam kehidupannya menunjukkan ketuhanan. Kenapa saya pentingkan ini hari ini? Karena banyak kita rupanya saya pernah sharing dengan satu dua orang, mereka bilang, menurut bro, Yesus itu manusia atau Tuhan? Rata-rata mereka bilang, oh dia Tuhan kan? Tuhan turun ke dunia. Dia manusia kan? Oh enggak. Wah, gawat nih. Wah, gawat. Kenapa kita menjadi salah interpretasi? Karena orang mengukur ketuhanan Yesus dari ayat-ayat menunjukkan dia manusia. Contoh, Yesus merasa lapar dan haus. Lalu dia bilang gini, masa Tuhan lapar dan haus? Kan itu kan manusia, ya memang dia manusia seperti. Atau Yesus berdiri di perahu, hai tenanglah badai. Itu manusia? Enggak, itu ketuhanan dia. Konsep ini gampang-gampang, susah-susah gampang. Mau tidak mau, kita yakin dan percaya Yesus adalah Tuhan 100% dan manusia 100%. Itu gunanya untuk apa? Kita lihat. Yang kedua, adalah fungsi keimamannya. Dia menjadi imam besar pengantara dosa manusia. Dia menjadi jembatan, titik temu antara manusia dan Allah. Allah bertemu manusia melalui Kristus. Manusia bertemu Allah melalui Kristus. Banyak ayat di firman Tuhan yang menuliskan tentang keimamannya Allah di Yesus Kristus. Ibrani 4 ayat 14, sudah dibuka, saya baca saja. Karena kita sekarang mempunyai imam besar, agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Konteks teologis Kristologi Yesus, Sang Immanuel itu, dia bukan sekedar manusia biasa yang dilahirkan oleh seorang darah perawan Maria, tapi itu menunjukkan bahwa kekuasaan Tuhan yang dahsyat itu menyertai kita. Itu maksudnya penyertaan Allah lewat perkataan Immanuel itu bukan kaleng-kaleng. Akibatnya apa? Untuk kita lakukan sekarang 2 poin saja. Tidak ada alasan untuk kita takut terhadap situasi apapun kalau kita tahu siapa yang menyertai kita. Amin. Kenapa orang takut? Kenapa orang ragu? Dia kurang yakin disertai sama Allah yang kasih, pencipta langit dan bumi dan segala alam dan isinya. Saya tutup di dalam Matius 28. WL dan sini boleh ke belakang untuk persiapan acara selanjutnya.
Sama-sama saya minta bagi berdiri. Matius 28, penulis kitab yang sama. Matius 1, menulis juga pasal dan ayat yang sama-sama bagi berdiri sambil kita baca sama-sama di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Puji Tuhan. Immanuel, inilah Allah Tuhan yang menyertai kita seperti ini. Maka tidak ada alasan kita untuk takut terhadap situasi apapun. Dan kita memancarkan terang Kristus di tengah-tengah dunia sebagai saksi Tuhan. Kita tutup dengan ayat 16, 17, 18, dan 19 daripada Matius 28. Matius 28 ayat 16. 2, 3. Maaf. Ayat 18 langsung saja. Dari ayat 18. Matius 28 ayat 18, 19 sampai 20. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadamu telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Ini kata kuncinya, sama dengan Immanuel. 2, 3. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sekalian senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalimat closing dalam Injil Matius, penulis yang sama dari Matius 1 ayat 23, konteksnya sama, Immanuel. Kenapa kita takut menghadapi tantangan peperangan batin, peperangan hidup kita dalam pergumulan hari ini? Mungkin kita kurang yakin yang menyertai saya itu seperti apa. Ayat 18, Yesus berkata dengan tegas, "Kepadamu telah diberikan segala kuasa, otoritas di surga dan di bumi." Saya ulangi, segala kuasa di surga dan di bumi. Itulah Tuhan yang menyertai kita. Itulah karakter, sifat, pribadi, kekuasaan Tuhan yang menyertai kita. Kita pergi kawal dengan Kopassus satu orang, udah data kita sudah busuk di pasar, baru satu Kopassus. Tidak usah Kopassus lah, Pak RT lah, untuk belusukan di RT. Oh, baru Pak RT datang. Apalagi sudah masuk istana, Pas Pampres, siapa? Pak Jokowi tunggu. Satu orang Pas Pampres langsung. Ini yang menyertai kita. Buka kesadaran kita. Seperti Daud, the facing the giant. Daud tidak perhatikan Goliat yang besar. Daud perhatikan di belakang Goliat ada Allah yang besar. Roma 8 ayat 1. Si Deus pro nobis Christus Corbanus. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Pernah dengar ayat itu ya? Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Si Deus pro nobis Christus Corbanus. Itu sama juga dengan kata ini. Immanuel. Mari kita nyanyikan jangan kita serahkan mereka. Puji Tuhan. Penyertaan Tuhan tidak main-main. Yang sering main-main kita sebagai orang Kristen. Penyertaan Tuhan serius. Yang tidak serius keyakinan kita. Natal ini biarlah membuka hati kita. Aku bukan cuma merayakan capek-capek, keluar uang, tenaga, biaya, tapi aku mau kesadaranku nanti pada saat perayaan anak remaja malah memuji menyembah, sungguh-sungguh kita lagi berhadapan dengan Allah pencipta langit dan bumi yang dahsyat, segala kuasa di langit dan bumi ada dalam tangan Yesus, dan Yesus itu yang menyertai kita.